Oke, baik, kita akan masuk kepada materi kita selanjutnya, yaitu listrik dinamis. Nah, apa sih sebenarnya listrik dinamis? Jadi listrik dinamis itu sebagaimana kita sudah pelajari di listrik statis ya. Untuk listrik dinamis itu adalah muatan listrik yang mengalami pergerakan apabila ada dua beda potensial. Jadi dia akan bergerak ya jika, tentunya ada catatannya, jika ada beda potensial. Nah, beda potensial itulah yang menyebabkan elektronnya bergerak. Jadi listrik dinamis ini baru akan bergerak jika ada beda potensial dalam suatu rangkaian tertentu yang kita biasa sebut dengan rangkaian listrik. Nah, siapa sih sebenarnya yang bergerak? Tadi sudah disebutkan bahwa yang bergerak itu adalah si elektron. Nah, elektron itu adanya di kutub negatif. Nah, di sumber dia adanya di kutub negatif. Nah, jadi kalau dulu di saat belum terbentuknya, belum ditemukannya alat untuk melihat pergerakan elektron, maka dikatakan yang bergerak itu adalah muatan positif. Nah, padahal itu tentunya tidak sesuai begitu ya. Harusnya yang bergerak itu adalah elektron. Jadi yang bergerak itu kalau zaman dulu dikatakan adalah muatan positif. Nah, muatan positif itu bergerak jadi dikatakan bahwa listrik itu bergeraknya dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, setelah ditemukan, semakin lama ilmu pengetahuan semakin berkembang, ditemukanlah bahwa ternyata yang bergerak itu adalah elektron, bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, oleh karena itu akhirnya disepakati bahwa yang bergerak itu adalah elektron. Elektron itu bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Namun ada yang namanya pergerakan arus listrik. Nah, pergerakan arus listrik itulah yang bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, itulah yang kita sebut sebagai arus listrik. Jadi untuk saat ini yang bergerak tetap elektron ya. Jadi kalau misalnya kok arah arusnya dari positif ke negatif, karena memang disepakati bahwa arah arus itu berlawanan arah dengan pergerakan elektron. Jadi arus itu selalu bergerak atau arahnya itu dari kutub positif menuju kutub negatif ya. Oke, nah ini aliran muatan listrik. Jadi kalau Ananda pernah memperhatikan lampu atau alat elektronik ya yang menggunakan listrik di rumah, nah itu pada dasarnya membutuhkan kabel, begitu kan ya, ada aliran kabelnya untuk arus listriknya itu mengalir atau supaya elektronnya itu bisa berpindah dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, jadi aliran arus listrik itu bersumber dari pembangkit listrik, apapun itu bentuk pembangkitnya, begitu. Nah, jadi Ananda sekalian, listriknya itu baru bisa mengalir jika ada jalannya, jalan. Jadi mobil sama kayak mobil ya. Mobil itu baru bisa mengalir kalau baru bisa berjalan kalau ada jalan. Air itu bisa mengalir kalau ada paralonnya begitu ya. Nah, sama kira-kira listrik itu juga baru bisa mengalir atau bergerak jika ada kabelnya ya. Jadi dia nggak bisa. Apa fungsi kabelnya? Salah satunya adalah menghubungkan antara kutub negatif dengan kutub positif. Nah, itu kurang lebih salah satu fungsi kenapa kita butuh ada kabelnya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan sambungan baterai, lampu gitu ya, kabel gitu. Nah, itu pada dasarnya terhubung satu sama lain. Nah, itu membentuk sebuah rangkaian yang biasa kita sebut dengan rangkaian tertutup. Nah, jadi apa itu rangkaian tertutup? Jadi rangkaian tertutup itu adalah rangkaian di mana tidak ada pemutusan hubungan antara kutub negatif dengan kutub positif. Jadi kutub negatif dan positifnya itu terhubung tanpa ada putusnya. Nah, itu kira-kira rangkaian tertutup. Nah, jadi ketika kita menghubungkan lampu-lampu, kalau di sini ya, menghubungkan lampu-lampu ini dengan sumber listrik ya, dengan menggunakan kabel ini, artinya kita sudah membuat sebuah rangkaian listrik. Nah, ini rangkaian seperti ini. Nah, rangkaian seperti ini itu kita sebut sebagai rangkaian tertutup, di mana rangkaiannya itu sudah dipasang saklarnya atau tidak ada pemutusan arus listrik di dalamnya.
Nah, kebalikannya itu disebut sebagai rangkaian terbuka. Nah, ini kira-kira untuk rangkaian tertutup dan terbuka. Jadi ketika adanya rangkaian tertutup itu akan menimbulkan aliran arus listrik. Jadi arus listrik itu akan mengalir karena ujung-ujung rangkaiannya itu memiliki beda potensial. Nah, itu yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi misalnya seperti baterai ini kan, nah ini ada kutub positif, ada kutub negatif, kemudian dihubungkan dengan kabelnya, dan di kabel ini tidak ada yang terputus, maka akan menimbulkan arus listrik. Seperti itu ya. Nah, jadi pada ujung kawatnya itu punya banyak elektron. Nah, di sini itu punya banyak elektron yang kemudian dia akan berjalan ketika dihubungkan dengan kutub positif melalui kabel. Nah, pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir itu bisa ditentukan nantinya. Biasa kita simbolkan dengan I. Nah, aliran listrik itu selalu diarahkan dari atau selalu mengarah dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, dia selalu mengalir dari potensial tinggi ke rendah, seperti air ya, selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, sama listrik juga seperti itu. Nah, aliran tersebut itu akan menimbulkan arus listrik atau kuat arus yang biasa kita simbolkan dengan I. Nah, jadi itu yang disebut dengan kuat arus. Kuat arus itu biasa kita simbolkan dengan I. Nah, maka sebesar apa sih sebenarnya arusnya? Ya, karena tadi arus itu timbul karena dihubungkannya antara kutub negatif dengan kutub positif. Nah, mereka berdua terhubung, kemudian elektronnya mengalir, barulah kita timbul arusnya, maka otomatis besar I itu akan sebanding dengan sebanyak apa aliran elektron atau muatan yang mengalir. Nah, berbanding terbalik dengan waktu, gitu ya. Jadi sebanyak apa elektron yang mengalir di rangkaian tersebut, atau muatannya ya, sebanyak apa muatan yang mengalir untuk setiap satuan waktu. Nah, I kuat arus itu disimbolkan dengan ampere, kemudian Q karena muatan ya disimbolkan dengan kolom, T karena waktu disimbolkan dengan S. Nah, itu adalah besar arus atau kuat arus listrik ya, untuk kuat arus listrik untuk dalam sebuah rangkaian tertutup. Kalau rangkaiannya terbuka, kira-kira I-nya ada nggak? Nggak ada, karena I itu sebanding dengan Q. Jangan lupa, banyak muatan yang mengalir. Kalau rangkaiannya terbuka, otomatis si elektronnya tidak mengalir, maka tidak ada muatan yang mengalir dalam rangkaian tersebut, maka I-nya juga tidak ada. Begitu ya. Nah, itu kuat arus listrik. Jadi I itu akan muncul jika rangkaiannya adalah rangkaian tertutup. Nah, jadi I-nya bisa dihitung, kemudian Q-nya juga bisa kita hitung. Nah, kita masuk ke beda potensial. Nah, ini tadi sudah kita bahas juga bahwa elektron muatan itu baru mengalir kalau ada beda potensial yang dihubungkan dengan kabel-kabel listrik begitu ya, atau kawat. Nah, sebagaimana gambar yang tadi sudah dijelaskan. Nah, maka dalam listrik dinamis itu ada yang kita sebut dengan beda potensial atau potensialnya itu berbeda. Jadi kalau di baterai ada kutub positif, ada kutub negatif, yang satu potensialnya positif, yang satu negatif. Nah, mereka berdua itu berbeda. Nah, maka sebesar apa beda potensialnya? Maka beda potensialnya itu akan sama besarnya dengan usaha. Kemarin kita juga sudah bahas, kalau ada pergerakan ya, namanya saja sudah ada pergerakan. Kan tadi muatannya itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran itu terjadi perpindahan posisi. Perpindahan posisi itu akan menimbulkan usaha. Nah, jadi besarnya beda potensial itu akan sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh si muatannya berbanding terbalik dengan banyak muatan listrik yang berpindah atau usaha begitu ya. Nah, V-nya itu disimbolkan dengan volt, W-nya itu dengan joule, dan Q-nya itu dengan coulomb karena dia adalah muatan.
Nah, beda potensial itu ada beberapa karakteristik ya. Pada dasarnya dia tergantung pada banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda tersebut. Nah, kemudian yang kedua, beda potensial listrik atau tegangan itu timbul karena dua benda yang memiliki listrik berbeda potensialnya lalu dihubungkan oleh suatu penghantar. Nah, suatu penghantar inilah yang tadi biasa kita sebut dengan kabel listrik, begitu ya. Kemudian usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan dari satu titik ke titik lain, nah atau dari titik B ke titik A, persatuan muatan biasa kita sebut dengan potensial listrik. Nah, itu tadi. Jadi balik lagi ya, konsep utama dari listrik dinamis, namanya saja sudah dinamis ya, berarti dia ada pergerakan. Nah, listrik dinamis itu ada aliran atau ada pergerakan. Siapa yang mengalir atau bergerak? Itulah si elektron tadi, atau biasa kita simbolkan dengan Q, yaitu muatannya. Nah, aliran muatan ini baru bisa terjadi jika ada apa? Ada beda potensial. Jadi dia tidak bisa terjadi nih kalau nggak ada beda potensial. Gimana caranya supaya ada beda potensial? Maka kita hubungkan kutub positif dengan kutub negatif, maka akan menimbulkan beda potensial. Nah, adanya beda potensial barulah elektronnya itu mengalir atau muatannya itu mengalir. Aliran muatan ini nantinya akan menimbulkan kuat arus. Nah, jadi dia saling berhubungan nih satu sama lain antara kuat arus dengan si beda potensialnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu untuk beda potensial. Nah, maka apa hasilnya? Hasilnya dalam sebuah rangkaian, jika rangkaiannya itu ada sumber listrik ya, kemudian rangkaiannya itu tertutup. Tadi apa itu rangkaian tertutup? Ya, jadi rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang tidak ada pemutusan arus listriknya, begitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini rangkaiannya tertutup. Yang pertama, kita tutup itu karena supaya beda potensialnya itu saling terhubung atau potensial negatif dan positifnya terhubung. Karena dia terhubung, maka elektronnya mengalir. Nah, elektron mengalir ini biasa kita sebut juga dengan muatan yang mengalir. Aliran muatan ini akan menimbulkan arus listrik atau kuat arus. Ingat, Anda perlu ingat sekali bahwa arah aliran elektron dengan arah aliran arus itu berbeda. Elektron itu mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, jadi ini arah aliran elektron. Arus itu kebalikannya, dari positif ke negatif, dan itu selalu, itu pasti dan pakem. Jangan nanti Anda pas tiba-tiba di soal, oh ini kayaknya I-nya dari negatif ke positif, ya nggak boleh ya. I itu pasti selalu dari kutub positif ke kutub negatif, dan elektron itu pasti selalu dari negatif menuju positif ya, itu tidak boleh kebalik-balik lagi. Nah, maka dalam sebuah rangkaian tertutup ya, otomatis supaya bisa ada arus, rangkaiannya kita tutup. Ketika kita tutup, maka terjadi yang pertama adalah aliran muatan. Lalu muncullah kuat arus. Nah, ini semua bisa muncul karena adanya si beda potensial. Nah, terus udah jalan nih rangkaiannya tertutup seperti ini. Terus apa lagi? Oh, ternyata kalau rangkaian tertutup ini belum ada gunanya atau belum ada fungsinya. Sekarang karena tadi beda potensial itu akan menimbulkan usaha, begitu ya, pergerakan tadi akan menimbulkan usaha. Usaha itu adalah sebuah energi. Bisa nggak energi ini kita rubah menjadi sebuah bentuk lain yang menjadi lebih berguna? Nah, apa tuh contohnya? Oh, mungkin bisa kita ganti jadi bentuk cahaya. Nah, maka sampai di sini rangkaiannya, kemudian energi tadi dihambat di sini, maka biasanya dipasanglah sebuah hambatan. Nah, hambatan yang biasa kita simbolkan dengan R atau resistor atau hambatan. Apa yang dihambat sih di sini? Yang dihambat itu adalah kuat arusnya. Kenapa arusnya dihambat? Karena energi dari kuat arus ini akan dirubah menjadi energi lain yang lebih bermanfaat. Apa contohnya? Contohnya cahaya. Makanya biasanya tadi seperti tadi gambarnya juga ya, rangkaiannya itu dihubungkan dengan lampu. Nah, di dalam lampu itu ada apa sebenarnya? Ada hambatan. Nah, dihambat kemudian energinya dirubah menjadi energi lain dalam bentuk cahaya. Oh, saya nggak mau lampu, saya maunya jadi kipas. Ya udah, berarti dihambat untuk energinya dirubah menjadi energi lain dalam bentuk gerak, maka pakai dinamo.
begitu. Nah, menggerakkan dinamo untuk menggerakkan baling-baling kipas seperti itu ya. Nah, jadi ada 3 besaran utama di sini. Ternyata dalam sebuah listrik, dalam konsep listrik dinamis itu ada 3 besaran utama. Ada V, ada I, lah kok jadi warna merah ini. Ada I dan ada R. Nah, itu ada 3, ada V, ada I, ada R. V itu tadi beda pula, kok begini dia. V itu ini tadi adalah beda potensial, R adalah hambatan, resistor, kemudian ada I, yaitu kuat arus. Oh, berarti ada 3 ini. Terus bagaimana hubungan antara ketiga besaran ini? Nah, hubungan ketiga besaran ini kemudian dicetuskan oleh si Ohm yang biasa kita kenal dengan hukum Ohm. Nah, apa kata si Ohm? Nah, pada rangkaian listrik tertutup, ingat ya, ini Bu garis bawahi. Rangkaian listrik tertutup artinya harus tertutup, tidak bisa terbuka. Kalau terbuka nggak akan ngalir arusnya. Balik lagi, pada rangkaian listrik tertutup terjadi aliran arus listrik. Nah, arus listrik itu mengalir karena adanya beda potensial. Nah, ada arus si I yang mengalir karena ada beda potensial si V antara 2 titik pada sebuah penghantar, seperti pada lampu senter, radio, dan televisi. Nah, alat-alat tersebut bisa menyala atau berfungsi karena adanya aliran listrik dari sumber tegangan yang dihubungkan dengan peralatan tersebut sehingga menghasilkan sebuah beda potensial. Nah, maka kata si Ohm, ternyata besarnya hambatan yang dihasilkan itu akan sebanding dengan beda potensialnya atau tegangannya dan berbanding terbalik dengan I-nya atau kuat arusnya. Atau biasanya kalau di SMA Ananda belajarnya V I kali R gitu ya, atau biasanya dikasih segitiga begini. Nah, nanti yang di atasnya itu V, di bawahnya I dan R. Kalau mau nyari V, V-nya ditutup, nah I kali R. Kalau mau nyari I, I-nya ditutup, berarti V per R begitu ya. Nah, itu hukum Ohm. Jadi kata si Ohm bahwa kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian tertutup itu akan sebanding dengan beda potensialnya berbanding terbalik dengan resistornya atau hambatannya. Nah, jadi ini dia, atau ini ya, boleh sama aja, dengan satuannya masing-masing, di mana V adalah volt, arus adalah ampere, dan hambatan itu adalah ohm ya. Ohm itu simbolnya begini, jadi jangan ditulis tuh ohm ya, bukan gitu ya, simbolnya adalah seperti ini. Nah, itu hukum Ohm pada listrik dinamis. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini dia tadi yang hambatan listrik atau biasa kita kenal dengan resistor. Nah, resistor itu adalah salah satu alat elektronik ya, yang fungsinya adalah untuk mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Kenapa sih dicegah atau dicegat, Bu? Kenapa biarkan saja dia mengalir? Ya, kalau dia mengalir jadi kita tidak bisa memanfaatkan energi yang ada. Nah, energi listrik itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Maka salah satunya adalah dengan menghambat. Ya, jadi dihambat menggunakan resistor. Terus diapain lagi kalau sudah dihambat? Nah, kalau sudah dihambat kemudian energi tersebut itu akan dirubah menjadi energi lainnya, bisa dalam bentuk cahaya, bisa juga dalam bentuk gerak, bisa dalam bentuk bunyi ya, tergantung nanti akan dalam bentuk apa. Nah, ini contohnya resistor dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, ini yang paling sederhana. Ini zaman ibu dulu praktikum itu masih pakai ini resistornya. Kalau Anda kan sekarang sudah pakai yang digital ya, yang tinggal colok-colok. Nah, jadi ini macam-macam bentuk resistor pada sebuah rangkaian listrik. Jadi kalau Ananda buka rangkaian elektronik Ananda itu isinya ini semua. Nah, maka R itu akan sebanding dengan V per I, ini yang tadi hukum Ohm ya. Nah, kemudian besar R itu juga akan sebanding dengan Rho itu adalah hambatan jenisnya. Jadi jenis apa dia? Oh, apakah dia metal? Oh, apakah dia LDR? Oh, apakah dia itu karbon? Oh, apakah dia keramik? Maka kalau misalnya dia metal,
Maka kalau misalnya dia metal, maka dia akan punya rho yang berbeda dengan kalau dia bahannya karbon. Akan berbeda rho-nya jika bahannya keramik dan seterusnya. Nah, dikali dengan L itu adalah panjang kawat penghantar, panjang kawat dari si resistornya ini nanti akan dihitung lalu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi R itu juga bisa dihitung dengan rho L per A. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam rangkaian listrik. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa dalam listrik dinamis, yang dinamis atau mengalir itu adalah arusnya. Kenapa arus bisa mengalir? Oh, karena ada aliran muatannya atau aliran elektron. Kenapa elektron bisa mengalir? Karena adanya beda potensial. Oh, di mana elektron mengalir? Tentunya elektron mengalir di alirannya atau di kabel listrik, begitu ya. Nah, terus ternyata juga energinya itu beda potensial itu ternyata juga menimbulkan usaha. Usaha ini energinya bisa kita rubah. Iya, bisa kita rubah menjadi energi lain. Nah, caranya gimana? Maka kita berikan hambatan. Ternyata kalau hambatannya 1 nggak cukup, lampunya jadi agak redup. Oke, kita kasih hambatannya 2. Udah agak terang. Kalau hambatannya 3 lebih terang lagi dan seterusnya. Maka pemberian hambatan dalam sebuah rangkaian listrik itu ya tadi itu akan membentuk sebuah rangkaian. Maka macam-macam rangkaian hambatan itu ada 2. Yang pertama itu ada rangkaian seri. Ini Ananda juga sudah kita praktikumkan sebenarnya ya. Rangkaian seri itu apa? Rangkaian di mana tidak ada percabangan dalam sebuah rangkaian tertutup. Apa artinya? Jadi ketika ini dibuat sebuah rangkaian seperti ini ya, nah arusnya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ketika kita tracking dari kutub positif ke kutub negatif, masuk rangkaian, resistor, nah udah sampai di kutub negatif. Artinya selama tracking itu kita tidak menemukan percabangan, maka rangkaian itu adalah rangkaian seri. Atau bahasa singkatnya kalau guru-guru biasanya nyebutnya rangkaian seri itu rangkaian tidak bercabang. Apanya yang tidak bercabang? Aliran I-nya itu tidak bercabang. Jadi I-nya mulus aja keluar dari positif masuk ke negatif, maka rangkaiannya seri. Ini contohnya rangkaian seri ya. Nah, temennya itu adalah rangkaian paralel. Nanti kita bahas yang paralel, kita bahas seri dulu. Nah, ini namanya rangkaian seri. Kalau di buku-buku itu biasanya gambarnya seperti ini. Cut begitu ya. Nah, ini ada R1, R2, R3. Ini ada sumber, maka I akan mengalir dari kutub positif ya. Kutub positif yang ini yang panjang. Kutub positif ke kutub negatif. Nah, maka untuk rangkaian seri, besar I itu akan selalu sama. I yang keluar dari sumber akan sama dengan I yang masuk di resistor pertama, akan sama dengan besarnya I yang masuk di resistor kedua, sama besarnya dengan I yang masuk di resistor ketiga. Itu untuk rangkaian seri. Terus si V-nya gimana? V-nya atau beda potensialnya itu akan sama dengan beda potensial total atau sumber. Itu akan sama dengan beda potensial di resistor pertama, kita tambah dengan beda potensial resistor kedua, kita tambah dengan beda potensial di resistor ketiga. Bu, kalau resistornya ada 10 ya silahkan ditambahkan sampai 10. Nah, kemudian kita juga bisa mencari resistor pengganti atau resistor total. Gimana caranya? Jika rangkaian seri, maka resistornya adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah ada berapa R-nya, tambahin aja sendiri. Nah, jadi kalau Ananda ingat materi sebelumnya di listrik statis itu ada kita materinya salah satunya adalah sampai mana kita tadi? Oh ya, kalau di listrik statis, Ananda kalau masih ingat di listrik statis kita pernah bahas terkait kapasitor. Nah, kapasitor itu juga dalam rangkaian listrik ada serinya, ada paralelnya. Nah, ini versi kebalikannya ya. Nah, itu tadi yang seri. Sekarang kita bahas yang paralel.
Nah, paralel itu adalah kalau bahasa singkatnya itu rangkaian yang bercabang. Apanya sih sebenarnya yang bercabang? Yang bercabang itu adalah aliran I-nya. Jadi kalau kita buatkan apanya itu namanya? Rangkaian listriknya. Nah, seperti ini kan ya, R1, R2, R3, kemudian ada sumber. Maka I akan mengalir dari kutub positif ya, jangan pernah kebalik. Yaitu akan selalu dari kutub positif ke kutub negatif I. Nah, ini R1, ini R2, ini R3. Sampai di sini, nah kan I-nya ngalir nih ya. Ngalir dari sini sampai sini, waduh ada percabangan. Nah, inilah dia percabangannya ini yang membuat dia menjadi rangkaian paralel. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke tengah. Maka besar I untuk rangkaian paralel itu I totalnya atau I yang keluar dari sumber itu akan sama dengan I yang lewat di R1 ditambah I yang lewat di R2 ditambah I yang lewat di R3. Bu, kalau R-nya sampai 10 ya tambahin aja sampai 10 berarti ya. Nah, berbanding terbalik dengan V-nya atau beda potensialnya. Beda potensial di sumbernya itu akan sama dengan beda potensial yang masuk di resistor pertama sebanding dengan beda potensial yang masuk di resistor kedua sebanding dengan beda potensial yang masuk di resistor ketiga. Nah, untuk R penggantinya itu adalah 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. R-nya ada 10 ya, tambah aja sampai 10 sendiri ya, silahkan. Nah, ini untuk prinsip dari rangkaian hambatan. Jadi dia bisa seri, dia bisa paralel. Ya, kita lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui dalam waktu 1 menit pada suatu penghantar mengalir muatan sebesar 150 kolom. Berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Salah. Nah, apa yang diketahui di sini? Nah, ya diketahui waktunya. T-nya 1 menit. 1 menit itu berapa sekon? 60 sekon. Kemudian katanya menghantar mengalir muatan sebesar 150 kolom. Berarti apa itu 150? Ki ya, Ki-nya 150 kolom. Apa yang ditanya? Yang ditanya kuat arus. Apa itu kuat arus? I ya. Kita bisa jawab. I adalah Ki per T. Ki-nya 150, T-nya 60. Berarti berapa itu? 2,5. Apa satuannya? Ampere. Jadi I-nya adalah 2,5 ampere. Nah, ini tugas nomor 1. Silahkan dikerjakan seperti biasa, ada di double folio, kemudian nanti diuploadkan juga di Smile-nya ya. Silahkan dikerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Ini tugas nomor 2. Nah, ini kita kerjakan sama-sama ya. Berarti tugasnya udah 2 tadi ya. Nah, ini kita kerjakan sama-sama. Coba lihat. Hitunglah hambatan BD. Nah, hambatan ini B-nya titik B ya, ini titik D. Nah, ini titik B, ini titik D. Lalu dihitung hambatannya ada berapa, berarti ditanya hambatan pengganti. Nah, rangkaian seperti ini biasa kita sebut rangkaian campuran. Ada serinya. Siapa yang seri? Antara R1 dan pengganti untuk R2 dan R3. Siapa yang paralel? Si R2 dan si R3. Maka R penggantinya pertama kita cari dulu R pengganti untuk R2 dan R3. 1/R pengganti sama dengan 1/R2 tambah 1/R3. R2 nya 3 berapa itu ya kan, tambah R3 nya 6. Nah, 36 berarti kita per 6, 2 tambah 1 berarti 1/R3 nya itu sama dengan 3/6. Berarti R3 nya berapa? 6/3 yaitu 2 ohm. Selesai, gampang lah.
Nah, ini silahkan jadi tugas ketiga Ananda. Wah, banyak Bu, yang enggak banyak. Yang pertama serikan dulu ini, lalu paralelkan mereka, lalu serikan mereka, kan begitu ya. Nah, ini tugas ketiga. Gimana sih nulis tugas? Tugas ketiga. Soal ketiga silahkan dikerjakan, nanti kita bahas sama-sama di pertemuan offline selanjutnya. Nah, ini juga. Ini gampang ini ya. Rangkaiannya paralel. Ini tugas 4. Oke. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi terkait hukum. Apa ini bacanya? Ayo. Kalau SMA apa bilangnya? Kirchhoff ya. Ini bacanya hukum Kirchhoff, bukan hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff. Ini si Kirchhoff nih. Nah, jadi salah satu ilmuwan listrik yang cukup terkenal itu namanya adalah si Kirchhoff. Nah, coba Ananda lihat di sini ya. Di sini itu ada mobil-mobil, gambar yang ini. Nah, ada mobil-mobil. Di sini ada 5 mobil. Habis itu ketemu simpang. Yang 2 belok kiri, yang 3 belok kanan. Nah, habis itu mereka nyatu lagi simpangnya. Akhirnya 5 lagi. Nah, ini kira-kira hukum Kirchhoff itu kira-kira pandangannya seperti itu. Apa katanya? Kata si Kirchhoff adalah besar arus listrik yang masuk ke dalam sebuah titik cabang ya, maka nilainya akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari cabangannya. Nah, jadi kalau Ananda coba perhatikan gambar yang ini, di sini I yang masuk ke dalam cabang berapa? 5 ampere. Kemudian keluar dari cabang berapa? 5 ampere. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff, di mana jumlah I yang masuk itu sebanding dengan jumlah I yang keluar, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke. Nah, tapi pada hukum Kirchhoff itu ada beberapa ketentuan yang perlu Ananda pahami ya. Ketentuan pertama, untuk setiap soal di hukum Kirchhoff, hambatan itu nilainya selalu positif. Jadi apapun arah I-nya, apapun arah bentuk rangkaiannya, R itu selalu dihitung positif. Jadi nggak pernah negatif. Yang kedua, pada arah perjalanan atau rangkaian penelusuran rangkaian tertutupnya, biasa kita sebut dengan loop. Setiap arah loopnya itu jika sumber arus berawal dari kutub negatif menuju kutub positif, jadi jika si I-nya itu dari kutub negatif menuju kutub positif, maka GGL-nya dihitung positif. GGL di dalamnya itu dihitung positif. Dan kebalikannya, jika I nanti itu ketemu kutub positif dulu baru ketemu kutub negatif, maka si GGL-nya dihitung negatif. Nah, terima dulu ya, nanti kita coba dalam contoh soal. Syarat ketiga, arus yang searah jika I-nya nanti itu searah dengan arah aliran loopnya, maka dia akan dihitung positif. Kebalikannya, jika arah I-nya berlawanan arah dengan aliran loopnya, maka dia akan dihitung negatif. Nah, kemudian ketentuan yang terakhir itu adalah jika hasil perhitungannya bernilai negatif. Nah, jika nanti hasil perhitungannya itu negatif, itu artinya bukan kuat arusnya kecil dari 0. Jadi bukan negatif dia kecil dari 0, bukan, tapi negatif ini menyatakan bahwa arahnya itu berlawanan. Ya, jadi besarnya tetap tuh, misalnya nanti dapatnya min 10 ampere. Bukan berarti berarti kuat arusnya kecil dari 0, bukan. Tapi besar arusnya 10 ampere dengan arah yang negatif berlawanan. Jadi nanti kalau ditanya kemana arah I-nya, nah I adalah besarnya 10 ampere dengan arah berlawanan arah loop. Nah, misalnya seperti itu nanti. Nah, nanti akan kita cobakan sama-sama di soal. Nah, itu kata si Kirchhoff.
Maka katanya jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup dalam suatu rangkaian harus sama dengan 0. Atau biasanya sigma E itu adalah GGL di dalam sumbernya ya, di dalam V itu akan sama dengan sigma dari I kali R. Nah ini juga sebenarnya kita sudah belajar, ini kan hukum Ohm ya, V itu I dikali R. Tapi dalam hukum Ohm itu adalah beda potensialnya. Dalam hukum Kirchhoff dia ini adalah GGL-nya atau gaya gerak listrik yang ada di dalam sumbernya. Oke, kita coba contoh soal. Nah, ini kita selesaikan contohnya ya. Jadi, ini contoh rangkaian sederhana. Kita akan menerapkan prinsip-prinsip si Kirchhoff tadi di sini. Oke. Nah, kalau Ananda lihat di sini, coba perhatikan. Ini adalah aliran I-nya. Ada V-nya, ada I-nya, ada R-nya. Nah, di dalam V ini itu ada E atau GGL, gaya gerak listrik, atau biasa kita sebut dengan E-nya ya. Nah, seperti ini itu belum ada aliran loopnya. Apa artinya? Waalaikumsalam. Artinya Ananda itu bisa menentukan sendiri aliran loopnya. Bu, saya pengen aliran loopnya begini. Boleh, searah dengan I berarti kan. Nah, alirannya begini, cucut. Nah, boleh. Bu, saya maunya aliran loopnya berlawanan dengan I. Saya pengen I-nya negatif. Ya, boleh aja. Bebas. Tapi Ananda harus tahu kalau berlawanan arah berarti I-nya nanti disimbolkan dengan negatif. Seperti itu ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke. Yang lain kedengeran nggak ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Sampai mana kita tadi? Ya, sampai menerapkan poin-poin Kirchhoff tadi ya, jangan lupa ya. Oke, kita berikan contoh seperti ini misalnya ya. Nah, berapa? Ditanya, kuat arus pada rangkaian majemuknya ada berapa? Katanya gitu ya. Nah, gimana itu kita cara mencarinya? Nah, di sini sudah ada sebuah rangkaian tertutup. Di sini sudah ada gambarnya, sudah ada rangkaian tertutupnya. Sudah ada arah I-nya juga. Nah, ini arah ini ya Nanda. Terus gimana dong kita menentukan V-nya, Bu? Nah, maka pertama yang akan Ananda lakukan adalah sepakati dulu arah loopnya. Kalau di seperti ini soalnya, berarti dia nggak ngasih tahu arah loopnya. Berarti dia membebaskan kepada Ananda untuk menentukan arah loop senyamannya Ananda sendiri. Nah, kalau Ibu yang paling nyaman adalah searah dengan I. Jadi kita nggak perlu bikin I-nya negatif. Nah, karena I-nya ke kanan berarti loopnya juga arah ke kanan. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Katanya adalah tegangannya dari A ke B. Nah, kita lihat ini titik A, ini titik B, ini arah I, ini arah loopnya. Berarti loopnya akan mengarah dari A ke B. Maka yang pertama kita lihat dulu adalah kita tuliskan dulu rumusnya tadi ya. Rumusnya adalah sigma E sama dengan sigma I kali R. Nah, kita lihat dulu E itu adalah GGL di dalam sini. Ya, nah berarti kita lihat arah loopnya. Tadi arah loopnya dari A ke B ya. Dari A ke B sampai di sini ketemu negatif dulu atau ketemu positif dulu dia di sini? Ketemu negatif dulu. Nah, tadi kita sudah sepakati jika arah loop itu ketemu dengan negatif dulu, maka dia positif. Berarti E1. Nah, jalan lagi, ketemu R. Nah, kita sudah sepakati bahwa semua R itu bernilai positif. Nah, oke, berarti R1 ini adalah milik si GGL di dalam ya. Kemudian kita tambah dengan R-nya. Nah, jadi hilang. Sebentar ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke yang ini, nah Ananda harus paham dulu terkait yang namanya gaya gerak listrik. Jadi pada hukum kedua Kirchhoff ya, dia menyatakan bahwa pada sebuah rangkaian tertutup
yaitu karena ada rangkaian yang tidak bisa disederhanakan menggunakan seri dan paralel aja, jadi tandanya ada GGL yang 2 atau lebih, atau ada 2 atau lebih sumber seperti ini ya. Nah seperti ininya itu lebih dari 2, maka biasa kita sebut dengan GGL, gaya gerak listrik. Nah maka dalam sebuah rangkaian tertutup ya, dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah si gaya gerak listriknya itu akan sebanding dengan jumlah dari si kali R-nya itu, atau ditambah I kali R itu akan sama dengan 0. Jadi sigma E-nya GGL-nya ditambah sigma I kali R-nya itu akan sama dengan 0. Nah itu untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Nah sebelum kita membahas yang soal yang tadi ya, maka Ibu perlu Ananda memahami ini terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah di sini itu kita diminta mencari tegangan V dari A ke B. Maka VAB-nya ya, berarti dari titik A ke titik B ya. VAB itu akan ditambah dengan jumlah ada GGL-nya ada berapa buah di antara A dan B? Ada 2 ya, karena ada 2 sumber di sini. Maka GGL-nya nanti akan 2, sama dengan jumlah dari I dikali R-nya. Nah, VAB, nah kita turunkan VAB ya, ditambah. Kita lihat kalau tadi kita sepakat arah loopnya seperti ini, maka ketika bertemu di sini dia ketemu kutub negatif atau positif dulu. Nah dia ketemu negatif dulu ya, maka dia jadinya positif E1. Nah kemudian E2 nya mana? Yang ini. Coba lihat di E2, ketemu kutub positif dulu atau ketemu negatif dulu? Ketemu positif dulu kan, maka kita jadikan dia negatif E2. Nah sama dengan, nah sigma I nya kita keluarkan aja ya, karena I nya juga cuma 1. Nah kemudian R nya, nah R itu adalah hambatan. Nah di setiap sumber ini itu ada hambatan kecil ya Ananda, maka hambatannya harus kita hitung bersamaan juga. Maka ada R1 di sini ditambah R1 besar ditambah R2 kecil, maka VAB nya itu akan sama dengan, kita kalikan I R1 kecil tambah R1 besar tambah R2 kecil, ini kita pindah ruaskan, kurang E1 ditambah E2. Nah ini adalah VAB. Nah sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh via WA ya. Nah kemudian kalau kita hitung dalam satu rangkaian penuh, nah kalau kita hitungnya dalam satu rangkaian penuh gimana caranya? Maka yang pertama kita sediakan arah loopnya dulu ya, arah loopnya ke sini misalnya ya, kita sepakati. Maka kita mulai dari titik A dulu ya, titik A ke titik B ke titik C baru ke titik D. Dari titik A, nah kita tulis dulu sigma E sama dengan sigma I dikali R. Kok sigma I nya begini, ulang lagi. Sigma E sama dengan sigma I dikali R. Oke, ini karena I nya cuma 1, jadi nah kita arah loopnya seperti ini ya. Nah kita mulai dari E dulu, dari titik A ke B ada berapa E? Ada 2 ya. Nah yang satu mulai dari negatif, berarti ini jadinya E1 nya tandanya positif begitu ya. E2 nya karena dimulai dari ketemunya kutub positif duluan, berarti kita jadinya negatif E2. Kemudian E3 ketemu kutub apa duluan? Negatif kan, berarti positif E3 sama dengan sigma I nya kita keluarkan saja karena I nya cuma 1 ya. 1 itu maksudnya gimana Bu? Nah ini kan I. Tidak ada I gabungan, maka I nya kita keluarkan saja. Nah R yang pertama ada R1 kecil dari sumber R1, kemudian ada R1 besar ditambah R1 besar, lalu ada R2 kecil di sini ditambah R2 ditambah lagi, nah ada R3 di sini besar, R3 besar ditambah ada R4 besar, R4 besar ditambah ada R kecil 2 ditambah R kecil 3. Nah maka jadinya E1 min E2 tambah E3 sama dengan I R1 kecil, R1 besar, R2 kecil, R2 besar, R3 besar, R4 besar, R3 kecil. Nah maka dalam rangkaian ini kita sudah bisa
mendiferensialkan dari si E-nya dan I kali R-nya. Nah, ini untuk contoh hukum Kirchhoff 1 dan 2. Oke, kita lanjut. Nah, gimana ini? Next. Kita lanjut. Nah, oke. Nah, kalau Ananda lihat di sini, ini itu ada 2 loop. Kalau tadi loopnya cuma 1, sekarang ada 2. Nah, ada 2 loopnya. Coba lihat. Apa loop yang pertama? Loop 1 itu adalah A, B, G, F. Loop 2 itu ada F, G, E, D atau E, D, F, G. Nah, ini loop 1, ini loop 2. Nah, sekarang Ananda kalau seperti ini, yang pertama kali Ananda lakukan adalah tentukan arah loopnya dulu. Misalnya untuk loop di atas, kita arah loopnya searah dengan I-nya begini. Untuk yang kedua, nah terserah Ananda mau sama begini, nah atau searah dengan I3 boleh juga, jadinya begini arahnya. Nah, arah loop ini untuk apa? Sebenarnya kita akan menentukan I-nya positif atau I-nya negatif begitu ya. Oke, nah terus tinggal kita buka persamaannya untuk loop yang pertama. Untuk loop pertama, kita tulis dulu sigma E sama dengan sigma I dikali R. Nah, di loop pertama I-nya ada berapa? Nah, ada 2, coba lihat. Ada I1, ada I2. Jadi harus hati-hati. Kalau yang tadi sebelumnya hanya I1 aja I-nya, sekarang I-nya ada 2. Nah, kalau seperti ini gimana dong? Kita tracking dulu I1 itu melewati apa saja, I2 melewati apa saja. Nah, coba kita lihat. I2 berarti I2 itu dari sini kan, dari titik G sampai titik F. Berarti I2 itu hanya melewati R4. Kalau I1 melewati apa saja? Berarti kan dari titik F sini ya, dia melewati R2, melewati E1 R1, melewati R1, melewati E2 R2, dan melewati R3. Sampai di G dia akan berubah menjadi I2. Di mana I2 itu adalah I1 ditambah I3. Ini hukum Kirchhoff pertama tadi. Nah, jadi yang masuk dari persimpangan bukan persimpangan ya, apa ini namanya, cabang. Nah, yang masuk cabang, I yang masuk cabang sama dengan I yang keluar cabang. Nah, ini dia I2 sama dengan I1 I3. Nah, kita masuk lagi ke loop pertama tadi. Nah, kita mulai dari titik F dulu biar kita gampang ya. Titik F ke A ke R, E1 R1, berarti kita ketemu E1. E1 nya positif atau negatif? Positif ya, karena dia ketemu kutub negatif duluan, berarti E1 di sini. Lalu E2 ini positif atau negatif? Negatif ya, karena dia ketemu kutub positif duluan, negatif E2 sama dengan, nah kalau di loop 1 itu I-nya ada 2, ada I1, ada I2. Kita mulai dari I1 dulu. Siapa saja yang dilewati oleh I1? Nah, Ananda boleh mulai dari R2 sini, boleh, atau I1 R2, tapi Ibu lebih suka dari titik F ini ya, biar kita runtun kerjanya. Nah, kalau dari titik F, berarti apa yang dia lewati pertama? R2, ya kan? Terus ditambah dengan R1 kecil, ini dia. Kemudian kita tambah dengan R1 besar. Kemudian kita tambah lagi dengan R2 kecil. Lalu kita tambah lagi dengan apa? R3. Nah, ada R2. Nah, kalau Anda lihat di sini ada R2, ada R1 kecil, ada R1 besar, ada R2 kecil, ada R3. Nah, itu yang dilalui oleh I2. Nah, itu yang dilalui oleh I2. Kemudian, yang dilalui oleh I1. Berarti untuk loop pertama ada E1 kurang E2 I1
Ini tadi R2 besar ditambah R1 kecil ditambah R1 kecil, terus ditambah R2 kecil ditambah R3 besar. Udah selesai? Belum, jangan lupa ada I2, berarti kita tambah dengan I2. I2 ngelewatin apa aja? Dia hanya melewati R4, berarti hanya dikali R4. Selesai loop pertama. Terus loop kedua gimana, Bu? Nah, kita masuk loop kedua. Loop kedua terserah Ananda, tapi enaknya memang arahnya begini biar searah dengan I-nya ya. Nah, arahnya begini, shit, gitu kan. Nah, searah dengan I-nya. Udah, kita tinggal mulai. Nah, Ananda lihat dulu. Ada 2 I-nya nih. I2 itu hanya melewati R4. Sampai di titik F dia turun ke bawah sudah berbentuk I3. I3 melewati R6, melewati E3 R3, lalu melewati R5. Nah, maka tinggal kita buat sigma E sama dengan sigma I kali R. E nya ada E apa aja? Nah, yang pertama ada E3. Ada lagi ya, cuma satu ya. Nah, karena alah hurufnya tadi seperti ini, nah berarti E3 ketemunya kutub negatif dulu atau positif dulu? Negatif dulu ya, jangan lupa. Kalau sumber itu yang kecil itu negatif. Kalau ketemu negatif dulu berarti E-nya positif. E3 sama dengan, nah, I, kita mulai mana? I2 atau I3? I2 dulu boleh ya. I2 melewati apa? R4 aja sendiri. Nah, I2 R4 gitu ya. Nah, kita tambah. Lalu ada I3. I3 melewati apa aja? Nah, kita mulai dari titik F. Apa yang dia lalui? Oh, pertama yang dia lalui adalah R6. Kita kali dengan R6. Nah, apalagi yang ditambah? Oh, ada R3 kecil. Tambah R3 kecil. Terus ada apa lagi? Ada R5 tambah R5. Kalau bagusnya ini ya, silahkan dilihat di sini. Nah, tambah R5. Selesai loop kedua. Nah, itu loop 1, ini loop 2. Terus penerapan hukum Kirchhoff ini yang tadi, bahwa I2 itu akan sama dengan I1 ditambah I3. Nah, ini kira-kira penerapan hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff kedua. Nah, selanjutnya kita akan masuk daya dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan diterangkan oleh kelompok 4 ya, atau kelompok 3 lupa dah. Tapi nanti ini akan diterangkan oleh kelompok 2 atau kelompok 3. Ibu terangkan mungkin sedikit saja. Nah, jadi untuk daya dalam kehidupan sehari-hari itu pada dasarnya untuk menghitung penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi daya listrik itu adalah laju aliran listrik atau besarnya energi yang mengalir atau diserap untuk setiap satuan waktu. Diserap itu untuk apa ya? Digunakan itu ya. Energinya tadi akan dirubah menjadi energi lain yang lebih berguna. Nah, maka daya itu adalah W-nya, usahanya untuk setiap T-nya. Atau V kali I boleh juga. Nah, maka P-nya itu akan sama dengan I kuadrat dikali R, atau P itu sama dengan V kuadrat per R. Jadi, berapa daya listrik yang kita butuhkan untuk menghidupkan satu TV, satu kipas angin, satu AC, rice cooker, magic jar, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita hitung. Nanti itu tugasnya kelompok berapa ya? 3 ya? Apa 2? Oke, kita masuk contoh soal. Nah, kita lihat. Perhatikan gambar di samping. Jika besarnya arus yang masuk adalah 200 mA. Nah, yang mana siapa yang masuk ini? Nah, ini kan yang masuk si I1. Nah, I1-nya 200 mA, maka besar dan kuat arus di I1, I3, dan I5. Nah, gimana itu? Nah, gampang kan ya? I yang masuk, arus yang masuk itu 200 mA. Berarti I1, kita buat diketahui dulu dong. Diketahui I1 itu adalah 200 mA. Terus, nah, diketahui juga I2-nya adalah 80 mA.
I3 nggak tahu ya, I4 nya adalah 40 mA. Apa yang ditanya? I3 dan I5. Nah, I3 itu yang di sini ya. Oh, I1 ini yang di sini. Oh, berarti 200 mA ini bukan I1 berarti ya. I masuk. Oke, nah bisa nggak kita ngelihatnya? Bisa nggak kita nyarinya? Nah, bisa dong. Yang pertama, ini I masuk dulu ya. Ini I masuk. I masuknya 200 mA. Lalu sampai di titik ini, nah sebagian ke I2, sebagian berubah menjadi I1. Maka I masuk itu akan sama dengan I2 ditambah I1. I masuknya 200, I2 nya 80 tambah I1. Berarti berapa I1 nya? 120 mA. Nah, terus I1 nya sampai di titik ini itu sebagiannya jadi I3 bercabang lagi. Berarti I1 itu sama dengan I3 ditambah I4. I1 nya berapa? 120 sama dengan I3 nggak diketahui. I3 ditambah I4 nya 40. Berarti I3 adalah 120 dikurang 40, 80 mA. Dapat I3, dapat I1. I3 sudah. I1 ditanya nggak? I1 juga ya. I1, I3 udah. Terus I5. Nah, ini paling gampang nih. I5 itu yang keluar dari semua percabangan. Nah, tadi di hukum Kirchhoff kita sudah sama-sama tahu ya bahwa I masuk sama dengan I keluar. I masuknya sama dengan I keluar siapa? I5. I masuknya 200 berarti I5 otomatis 200 mA. Udah dapat I1, I2, I1, I3 dan I5. Oke. Nah, next. Nah, kita coba yang ini ya, soal kedua. Ada dua loop. Nah, di sini itu arah loopnya sudah ditentukan. Nah, hitung kuat arus pada masing-masing penghambat. Berarti kita hitung satu-satu. Ya, kita mulai dari, nah ini 8V. E-nya udah diketahui 8V, R-nya 6 ohm, R2-nya 2 ohm, R1-nya berapa ini? Oke, R1-nya ini kayaknya ketinggalan ya. R1-nya ini adalah 3 ohm. Nah, terus ditanya hitung kuat arus pada masing-masing penghambat. Nah, pertama kita punya I1, I2, I3. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa nah I3 ya itu akan sama dengan I1 ditambah I2. Ya kan? Nah, karena I1 nya masuk cabang, I2 nya masuk cabang, keluar dalam bentuk I3. Otomatis arah I3 kemana? Ke sini ya. Berarti I3 itu adalah I1 tambah I2. Nah, kita selesaikan satu-satu. Kita mulai dari loop yang pertama dulu. Nah, I1 nya searah loop ya, berarti positif. Nah, kita lihat dulu yang dilewati oleh I1 apa aja. Nah, berarti dari titik sini itu dia sudah kesininya itu sudah I1 ya. Berarti I1 akan melewati E1, R1, udah ya, itu aja. R3 itu dilewati oleh I3. Nah, karena sampai di cabang sini yang masuk ke sini itu sudah I3. Nah, kita buat dulu loop yang pertama. Itu adalah sigma E sama dengan sigma I kali R. E yang dilewati I1 dulu ya, itu mulainya dari kutub negatif, berarti E nya positif ya. E1, ada lagi E yang lain? Nggak ada ya. E1 sama dengan I berapa? I1 dulu ya. I1. Nah, siapa saja yang dilewati oleh I1 di sini? Nah, ada R1 kecil ya.
Nah, tapi karena R1 kecilnya ini sudah ada 8 volt, berarti dia melewati R1 besar saja langsung, ditambah I3 melewati R3 besar ya. Nah, maka E1 nya berapa? 8 volt, 8 sama dengan I1 nggak diketahui, I1 R1 nya adalah berapa tadi R1 nya? 3 ohm ya, 3 ditambah E3 itunya R3 nya adalah 6, kok 6 ya, 8 sama dengan 3 I1 tambah 6 I3. Selesai loop 1, kita masuk kepada loop yang kedua, loop 2. Loop 2 nya, nah Ananda lihat I2 nya melewati E2 R2. Nah, berarti sigma, atau langsung aja ya, E2 nya positif atau negatif? Positif ya, karena dia bertemu dengan kutub negatif duluan, berarti E2 sama dengan I2 itu dikali dengan R2 ditambah I3 dikali R3, berarti E2 nya berapa? 18 volt, 18 sama dengan I2 R2 nya 2 I2 tambah 6 I3. Oke. Nah, dari sini apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa eliminasi bisa ya, atau substitusi juga bisa, bebas aja, tapi kita bisa rubah jadi 6 I3 sama dengan 18 dikurang 2 I2. Nah, jangan lupa I3 itu adalah I1 ditambah I2. Nah, tinggal kita substitusi. Silahkan Ananda selesaikan mensubstitusi I3 dan I2 nya ya, atau I3 yang di sini juga boleh. Nah, nanti kita akan dapat besar I3 nya. Nah, itulah yang akan menjadi besar I nya. Soalnya kalau dilanjutkan sekarang jadinya nggak cukup lagi. Oke, silahkan dilanjutkan sebagai tugas kelima. Oke, selesai materi kita terkait listrik dinamis dan hukum Kirchhoff. Silahkan dikerjakan tugasnya, dan nanti akan ada tugas tambahan di smile-nya. Itu saja, Ibu tutup dengan hamdalah. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya di WA ya. Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.